أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, saya dari Surabaya. Ahlan wa sahlan dari Surabaya. Semoga Allah jaga kita semua. Apa sih amalan untuk bisa menenangkan hati dan pikiran agar overthinking yang berlebihan tidak mampir? Kalau bisa musnah pikiran-pikiran jelek itu, jazakallahu khairan wa iyyakum. Yang pertama, jangan lupa doakan ulama kita, khususnya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sebelum bertanya, karena itu salah satu adab dalam dunia ilmu dan kultur di dalam dunia ilmu, dan itu perintah Nabi kita SAW, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh, barang siapa yang berbuat baik pada anda maka balaslah, kalau anda belum bisa balas maka doakan adalah opsi kedua. Dan opsi pertama adalah doakan dan membalas. Maka kalau kita tidak mendoakan, maka kita tidak menjalankan hadis tersebut, dan khawatir tidak termasuk ke dalam hamba Allah yang bersyukur. Dan kalau kita nggak bersyukur kepada manusia, kita tidak dianggap bersyukur kepada Allah. La yashkurullah man yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Dan inti dari sesi tanya jawab adalah ilmu nafi, bukan mengetahui jawabannya. Karena banyak orang mengetahui jawabannya tapi nggak bisa menjadi ilmu nafi. Ada orang tahu apa yang harus dia lakukan tapi nggak diamalin, akhirnya sama aja. Kadang-kadang kita suka lupa bahwa inti dari ini semua adalah ilmu nafi, bukan sebatas tahu, ngerti, memahami. Jelas itu penting, nggak ada yang memperdebatkan hal itu. Namun pemahaman tanpa diamalkan dan tanpa diyakini misalnya, kan tidak akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau fokus kita ilmu nafi, jelas satu syaratnya pemahamannya benar. Salah satu syaratnya pengertiannya tepat, lalu koma dan diamalkan dan diyakini. Allah ta'ala misal. Adapun masalah menenangkan hati, pikiran agar tidak overthinking, maka kembali kepada kiat yang Allah sampaikan atau rumus yang Allah berikan atau resep yang Allah sampaikan di dalam Al-Quranul Karim, bahwa kuncinya adalah pada mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 27-28, Qul inna Allah yudhillu man yasha wa yahdi, ayat ke-28 ya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hatinya itu tenang karena berzikir kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang beriman dan hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Hanya berzikir kepada Allah, hanya mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Jadi kalau kita ingin tenang dan tidak overthinking, maka amalkan ayat ini. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah. Dan inilah ciri khas orang-orang beriman. Ciri khas orang-orang
beriman itu hatinya tenang. Kenapa? Karena mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyak mengingat Allah dan banyak zikir. Mulai dari zikir-zikir yang menjadi rutinitas Rasulullah SAW dan Rasulullah ajarkan kepada kita. Zikir bangun tidur, lalu zikir pagi petang, dan setiap aktivitas yang diajarkan Nabi SAW untuk dimulai dengan zikir khusus, maka baca zikir tersebut sampai kita mau tidur lagi. Kalau itu bisa kita lakukan, maka insya Allah Allah akan menenangkan hati kita. Allah Ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Allah merahmati para ustadz dan beserta keluarga dan menjaga ulama. Amin ya rabbal alamin. Saya hamba Allah dari Tangerang, izin bertanya, apakah niat saya sudah betul ketika kajian kita berniat untuk mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala? Namun seringkali ilmu yang ada di kajian sedikit yang teringat karena keterbatasan saya dalam mengingat. Dan apakah semua biaya yang telah saya keluarkan untuk kajian itu terhitung pahala di sisi Allah? Syukran Ustaz, semoga Allah menjaga Ustaz, keluarga dan jamaah semua. Jazakallahu amin wa iyyakum. Jika niat kita ikhlas, innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung niat. Dan setiap orang akan diganjar sesuai dengan niatnya, kata Nabi SAW. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau niat kita ikhlas, maka insya Allah kita akan dapatkan. Dan biaya yang kita keluarkan terhitung pahala, bukan hanya biaya tenaga, energi, kalori yang terbuang, semuanya dapat pahala. Allah asy-syakur, Allah yang maha mengapresiasi kita. Al-wasail ahkamul maqasid, kata para ulama. Sarana itu dihukumi hukum tujuan. Jadi semua sarana untuk meraih tujuan yang baik, maka dinilai kebaikan. Itu kaidah. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Bahkan faktor yang apabila tidak ada hal yang wajib itu tidak bisa dikerjakan, maka faktor itu pun menjadi wajib. Jadi kalau ada faktor tidak bisa kita kerjakan, atau faktor apabila kita tidak kerjakan yang wajib tidak bisa kita kerjakan, maka faktor itu wajib. Misalnya kita ingin berwudu untuk salat zuhur dan tidak ada air gratis pada saat itu, air harus beli dan kita punya uang untuk beli, maka hukum membeli air itu wajib. Hukum membeli air itu wajib, harus kita beli. Dan kalau kita beli air itu bukan transaksi mubah, kita dapat pahala wajib. Kita dapat pahala wajib. Seperti kajian, kalau tujuan kajian kita hukumnya wajib, ain, misalnya mempelajari tentang tauhid, mempelajari tentang iman, mempelajari tentang keikhlasan, mempelajari tentang amalan hati, itu secara umum hukumnya wajib semua. Secara umum, tentang kesabaran dan lain sebagainya. Secara garis besar, karena mempelajari tentang sholat, misalnya sholat 5 waktu, mempelajari tentang zakat bagi yang wajib zakat, mempelajari tentang haji bagi yang sudah punya kemampuan, maka hukumnya wajib. Dan biaya yang kita keluarkan untuk datang kajian tersebut, untuk datang kajian tauhid atau kajian iman, kajian tentang keikhlasan, kajian tentang taubat kewajiban, maka semua biaya itu mendapatkan pahala wajib. Jadi bukan hanya mendapatkan pahala aja, mendapatkan pahala wajib, mendapat pahala wajib.
Itu hal yang perlu kita belajar. Tahsin surat Al-Fatihah misalnya, agar terhindar dari lahan jali, maka semua biaya atau semua upaya mendapatkan pahala wajib. Itu keindahan agama kita dan baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jadi Allah al-muhsin al-syakur. Jadi bukan hanya pahala biasa, itu pahala wajib. Pahala wajib. Dan diantara keikhlasan adalah mengharapkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di surga lah kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan melihat wajahnya Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi dan guru selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita, dan semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan ulama-ulama dan guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, tim dan kaum muslimin semuanya selalu diberikan perlindungan, penjagaan dan kesehatan dari Allah. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Jazakallahu khair Ustadz atas ilmunya. Mohon maaf, saya baru saja melakukan tindakan lagi di rumah sakit. Kedua sakit saya sudah menyebar seluruh tubuh. Ustadz, tadi malam qadarullah nyeri sakit berasa banget. Aku bawa berzikir, tapi qadarullah aku sambil nangis karena rasa nyeri. Ustadz, saya takut Allah marah kepada saya karena saya berzikir sambil menangis. Ustadz, mohon doanya, doakan saya yakin Allah memberikan pertolongan. Semoga Allah menjaga iman dan taqwa. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum wa iyyakum. Hadirin Allah muliakan, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Al-Muhsin, Allah yang Maha Baik. Allah Asy-Syakur, Allah yang Maha Memberi dan Maha mengapresiasi. Kalau kita jujur kepada Allah dan kita berzikir, maka gak mungkin Allah marah kepada kita karena masalah ini. Karena nangis itu respon dari sebuah hal, dan seringkali respon biologi artinya physical respon gitu, artinya respon fisik dari sesuatu. Sama seperti kita makan cabai terus kepedesan, lalu kita berzikir sambil kepedesan, itu nggak bisa dielakkan gitu. Atau mata kita kena sesuatu hal dari luar lalu mengeluarkan air mata, itu nggak bisa, lalu kita berzikir pada saat itu nggak ada masalah sama sekali. Atau kita makan kecap lalu kita berzikir sambil merasakan rasa manis, nggak ada isu sama sekali. Bismillah. Jadi, dan justru sebaliknya, ketika kita sabar menahan rasa nyeri tersebut, dan sabar itu artinya menahan diri dari hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Makanya keliru orang mengatakan kalau orang sabar nggak nangis. Enggak, justru sebaliknya. Dalam sebagian kondisi nangis adalah salah satu hal yang disunahkan, dan itu tidak bertentangan dengan kesabaran. Sebagaimana ketika anak Rasulullah SAW wafat, beliau mengatakan innal aina la tadma', mata ini meneteskan air mata, nangis. Itu ketika Ibrahim anak Rasulullah SAW wafat, beliau nangis. Jadi sekali lagi insyaallah Allah SWT memberikan atau Allah SWT, kita meminta kepada Allah SWT agar Allah SWT memberikan pahala besar kepada penanya, meridai penanya, dan memberikan
Allah Subhanahu wa taala memudahkan penanya untuk beribadah dan bertakarub di tengah-tengah sakitnya. Allah taala bisa. Dan insyaallah teruslah berzikir. Dan Allah berfirman di akhir-akhir surat Al-Imran, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Hadirin Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa orang-orang beriman itu dalam surat Ali Imran ayat 191, orang-orang yang beriman itu alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, mereka berzikir dan mengingat Allah dalam kondisi berdiri, wa qu'udan, dalam kondisi duduk, wa 'ala junubihim, dan dalam kondisi berbaring. Artinya apa? Dijelaskan sebagian ulama, orang-orang beriman itu berzikir dan mengingat Allah dalam setiap kondisi. Dalam setiap kondisi, lagi berdiri, duduk, berbaring, lagi sedih, lagi gembira, lagi nangis, atau lagi menahan rasa sakit, dia mengingat Allah. Itu jadi apa yang dia lakukan oleh penanya, justru itu tanda orang beriman, tanda orang baik, tanda orang soleh, bukan sebaliknya, insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala